Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa channel YouTube Speska SMB Islam Sabir Rosyad yang berbahagia. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan Ketua Komite SMB Islam Sabir Rosyad, yaitu Bapak Zainal Alim MT. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mas Zaki. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki, siswa SMB Islam Sabir Rosyad kelas 8. Kelas 8 ya, oke. Sebentar lagi nih kelas 9 baru SMA ya. Oh ya Pak, dalam rangka Hari Santri ini saya ingin bertanya-tanya dan berbincang-bincang dengan Bapak seputar pendidikan di pesantren. Ya, monggo. Bagus sekali nih temanya nih. Ya. Yang pertama Pak, mengapa Bapak memilih pondok pesantren sebagai tempat pendidikan untuk putra Bapak, dan apakah Bapak dulunya pernah mengenyam pendidikan di pesantren juga? Baik, jadi pesantren ini adalah salah satu pendidikan tempat pendidikan tertua di Indonesia. Jadi di pesantren itu anak dididik 24 jam. Hanya ada di pesantren ini. Jadi anak dididik mulai dari tidur, bangun jam 3, sholat tahajud, sholat subuh berjemaah, baca Al-Quran, sekolah, malam diniyah, suruh tidur lagi. Semuanya 24 jam ini dididik sama pengasuh, sama kiai. Nah, sementara yang sekolah umum itu sekitar dididiknya paling 8 jam ya. Dari masuk jam 7 katakanlah, mungkin nanti pulang sekitar jam 2 atau jam 3 dan sebagainya. Tapi hanya di pesantren 24 jam yang pertama. Yang kedua adalah kenapa saya memilih anak dididik pesantren. Pesantren ini kiainya, pengasuhnya ini ikhlas. Jadi ikhlas mendidik. Nah, ini ada ungkapan apa yang dari hati akan nyampe ke hati. Nah, kiainya ikhlas, ustadznya ikhlas. Kenapa kok apakah di tempat umum tidak ikhlas? Bukan demikian. Kalau tempat sekolah umum mungkin secara fasilitas, secara gaji mereka sudah cukup ya. Tapi di sini tuh kiai tidak pernah mengharap gaji dari santri. Gak pernah kiai itu mengharap sesuatu pun dari santri. Yang ingin dari kiai terhadap santri atau anak didik itu adalah ilmunya diamalkan dan ilmunya disebarkan. Jadi kenapa saya memilih anak dididik di pesantren. Yang pertanyaan kedua tadi apa? Apakah Bapak dulunya juga pernah? Oh, dulu pernah. Iya, alhamdulillah. Iya, saya pernah mengenyam pondok pesantren di Madura. Makanya tidak ada istilahnya orang kapok mundok. Padahal di pondok pesantren ini ya fasilitas terbatas. Tidur umpel-umpelan ya. Wah, satu kamar isi 18. Kadang-kadang tidur di lantai, cuman beralaskan karpet. Mandi pun kalau saya zaman saya dulu di kolam ya, kadang-kadang kudikan ya. Tapi kenapa saya kok nggak kapok ya mundok di pesantren? Karena ya itu tadi, saya sendiri tidak kapok. Walaupun saya pernah mundok, istri saya juga pernah mundok di Darul Ulum di Jombang, kita tidak kapok. Anak-anak saya semuanya dipondokkan. Gitu. Yang kedua, menurut Bapak, apakah kelebihan atau keunggulan pendidikan di pesantren sehingga mempercayakan pendidikan putra Anda di pesantren? Keunggulan pesantren ini pertama itu adalah akhlak. Jadi pendidikan yang totalitasnya mengedepankan akhlak itu dan kerasa itu di pesantren. Coba misalnya Dek Zaki ini ya, mungkin mondok 3 bulan aja, pulang ke rumah. Begitu pulang tuh orang tua tuh merasakan ternyata anakku itu sudah cara salimnya itu sudah berbeda, cara ngurmatnya ke orang tua itu berbeda, sudah lebih sopan. Yang jelas, yang lebih unik lagi pesantren ini, akalnya banyak. Jadi selalu ada jalan keluar di pesantren. Karena di pesantren kadang-kadang ya
karena serba keterbatasan, kita terbiasa serba terbatas dan harus bisa menyelesaikan masalah dalam keterbatasan waktu. Kadang-kadang PR-nya banyak ya. Ada madin ada ya kalau malam ya. Kalau sekarang mungkin nggak ada madin, mungkin abah lagi mulang dan sebagainya. PR pun juga banyak dan sebagainya. Nah, gimana kita ngatur waktu yang banyak tapi bisa menyelesaikan? Nah, disitulah pesantren yang unggulnya pesantren, gitu. Yang ketiga, hal apa yang biasa Bapak sampaikan kepada anak Bapak saat di pesantren? Ini penting ya. Pertama adalah hormati guru. Ya, jadi apapun, bukan apapun sih sebenarnya. Guru itu pasti memang kiai, khususnya Abah Marzuki, misalnya Kiai Basori Alwi, almarhum ya. Itu memang beliau selain alim, ikhlas ya. Tapi apapun yang tidak sesuai dengan nafsu kita tuh harus tunduk. Ya, jadi harus mengikuti semua apa yang disampaikan pesantren. Jangan ngeluh masalah makanannya kurang enak. Ya nggak ada makanan enak di pesantren, yang ada di resto. Javanain itu baru enak. Pesantren itu tapi barokah. Tapi rasa enaknya jangan dikira sama. Saya itu ikut pengajian Jumat pagi ya di sini ya, Bang Marzuki yang ulang. Itu ikut saya makan bareng-bareng ya. Ya, perasaan saya nikmatnya nggak kalah dengan resto yang mahal pun juga nggak kalah gitu loh. Jadi ini makna bahwa pesantren ternyata ya barokah juga ya gitu loh. Jadi segi apapun di saat pesantren tuh setiap jengkal keadaan apapun itu kayaknya penuh berkah ini di pesantren ini. Jadi ini tolong adik-adik nanti Mbak Adik Zaki dan anak saya satu, jangan melawan kepada guru. Ya, itu penting itu yang bikin ilmu tidak bermanfaat, karakter tidak kebentuk, hidup tidak barokah, itu melawan ke guru. Melawan itu dalam bentuk apapun. Ya, terima aja apa yang disampaikan oleh guru, karena di pesantren ini semuanya orang ikhlas. Kenapa saya bilang ikhlas? Karena dari segi finansial, saya kira pengajar itu tidak pernah mandang finansial. Mereka mandang bagaimana anak didik ini berakhlak baik. Jadi kalau karena mereka dari hati yang ikhlas, sehingga kalau kita nerimanya pun harus ikhlas. Sayangkan barang ikhlas, barang baik kita terima tidak dengan baik, sangat sayang sekali kan gitu lah. Nah, jadi apapun jauhnya guru itu dituruti, jangan kurang ajar sama guru. Yang kedua, kalau ilmu ini kan ada ilmu nurun kan gitu ya. Ilmu itu adalah cahaya kan gitu ya. Ilmu adalah cahaya. Kalau sumbernya cahaya berarti Allah kan gitu ya. Jadi kalau ibaratkan PLN-nya lah, pembangkitnya ya. Nah, kita diharapkan kalau guru, jadi dari Allah turun ke Nabi turun ke sahabat turun tabiin, turun ke ulama, terus sampai ke Abah Marzuki, terus ke Mas Zaki kan gitu. Nah, kalau bisa Mas Zaki itu bagian dari estafet ilmu tadi. Jadi nanti Mas Zaki harus bisa menyebarkan lagi ke berikutnya, ke siapa. Jangan sampai berhenti di Mas Zaki. Nah, caranya bagaimana? Ya belajar. Kalau guru ngulang, buka kitab. Loh, saya nggak ngerti sih, belum nyambung karena sini kitabnya kitab Ihya Ulumuddin. Nggak apa-apa, itu barokah ilmu. Saya banyak ngaji ya. Kadang-kadang ngertinya apa? 10 tahun kemudian. Oh, dawuh kiai dulu itu ngendikan ini di kitab ini, maksudnya ini ya. Nah, itu maksud saya. Jadi ngerti nggak ngerti, udah lo ngaji. Jangan sampai tidur di pondok gara-gara kitab nggak ngerti. Wah, kitabnya Alfiyah, saya nggak ngerti Alfiyah. Jangankan Alfiyah, Jurmiyah saya nggak ngerti. Wah, saya tidur di pondok. Jangan. Ngerti nggak ngerti, duduk ngaji, buka kitab. Kalau bisa buka kitab ya. Jangan gini ya. Kiai mulang, kita tuh hanya dengarkan pasif gini. Jangan. Cari ilmu ini kuncinya libatkan indera sebanyak mungkin. Indera sebanyak. Kita punya indera apa? Ada mata, ada kuping, ada mulut, ada tangan. Ya. Nah, kalau yang dilibatkan cuma mata, ya dapat
contoh nonton film tentang Sayyidina Umar, ya bagus. Kalau mata sama kuping kan paling apa yang digunakan bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau tangan dilibatkan dengan apa? Nulis. Mata dilibatkan, lihat kitabnya. Oh ini, sehingga itu tuh akan ilmu itu lebih kelet daripada hanya dengarkan. Abang Marzuki misalnya mulang Riyadhus Shalihin misalnya malam. Terus kita dengarkan, karena nggak ngerti nggak beli kitab, nggak usah eman-eman beli kitab itu nanti ada barokah ada gantinya. Kadang-kadang kita kan karena nggak punya kitab sudah dengarkan gini. Nah itu beda dengan kita beli kitabnya, kita coret-coret kitabnya, ngerti nggak ngerti nanti Allah akan ganti di belakang gitu. Jadi itu tolong selain tadi manut sama guru, tolong nanti perjuangan guru itu dilanjutkan, jangan sampai di kita. Terus supaya kita bisa melanjutkan risalah guru, risalah keilmuan ini gimana? Ya kita belajar yang benar-benar. Loh Pak, saya ini nggak cerdas Pak, saya pun juga tidak cerdas sebenarnya. Jadi, tapi apa yang dulu guru sampaikan sama saya dicatat, diginikan, ditulis, diperhatikan, sehingga kelak Allah tuh suatu saat akan juga ngasih ke kita. Gitu. Perlu kita ketahui, kita saat ini sudah memasuki zaman teknologi dan informasi. Apa pendapat Bapak agar para santri tidak ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi? Sains dan teknologi itu sebenarnya kan ilmu baru ya, ilmu kekinian. Jadi kalau santri tentang ilmu agama, hadis, Al-Quran itu ilmu di zaman Nabi ya. Perasaan saya pernah belajar dua-duanya. Saya pernah belajar misalnya GIS dan sebagainya ya, tentang teknologi informasi, termasuk teknologi informasi tentang terkaitan sumber daya air misalnya. Itu tetap lebih sulit baca kitab. Jadi ilmu teknologi informasi itu sangat gampang, apalagi sekarang ada aplikasi. Jadi tentang aplikasi orang, sekarang siapa yang nggak bisa install komputer? Belajar itu seminggu tuh bisa install komputer. Ada sampean Mas Zaki ya, belajar tentang install komputer seminggu bisa. Tapi sampean belajar jurmiyah seminggu paling bisa membedakan fiil, isim dan huruf itu. Tapi kalau belajar teknologi informasi, kalau hanya teknologi, sampean belajar perangkat kerasnya, apa bedanya RAM sama hard disk dan sebagainya, sebulan beres sama. Itu bisa. Tapi sampai belajar kitab, misalnya naikkan lagi ke Alfiyah, setengah tahun nggak bisa hafal Alfiyah itu. Jadi jauh lebih gampang teknologi informasi. Teknologi informasi itu gampang. Karena kenapa kita nggak bisa? Karena nggak ditekuni. Coba kita tekuni. Buktinya kita buka WA di apapun status, bikin status bisa buktinya. Gitu lah. Jadi teknologi informasi pun cepat berkembang. Dan menurut saya nggak usah kita ngikuti buntutnya, pegang aja kepalanya. Nanti ada apa ikut aja terbaru. Nah, misalnya gini, sekarang ada dulu ada Woodstar ya. Misalnya dulu ada Lotus ya, misalnya di zaman awal komputer. Nggak perlu belajar Lotus sekarang. Belajar ujungnya langsung ke Excel sudah tahu semuanya ke belakang. Tapi di ilmu agama nggak bisa kita langsung belajar Alfiyah tanpa belajar jurmiyah terlebih dahulu. Jadi itu bahwa ilmu teknologi informasi itu jauh lebih gampang daripada ilmu agama. Jadi kalau sampean bisa baca kitab, ilmu itu belajar perkembangan teknologi informasi lebih gampang. Gitu. Karena lebih susah belajar baca kitab gitu. Menurut Bapak, apakah lulusan pesantren nanti dapat mendapatkan pekerjaan yang layak? Pesantren itu justru kalau menurut saya gini, saya justru punya sebelum saya jawab itu saya ingin cita-cita gini. Ini kan Mas Zaki ini pesantren ya, mengabdi dan mondok di Sabros ya. Saya ingin kelak lulusan Sabros ini, saya pernah diskusi dengan ustadz-ustadz di sini. Saya bercita-cita Sabros ini kelak lulus ya, itu ada yang jadi bupati ya, ada yang jadi DPR. Tapi DPR yang ikhlas, bukan DPR yang sekedar DPR. Ada yang jadi ilmuwan misalnya, ahli pesawat terbang. Misalnya. Tapi ahli pesawat terbang yang ikhlas, kebayang nggak kita haji ya? Kalau tidak ada pesawat, tidak bisa nyampe haji dengan cepat. Jadi
bagaimana kita memegang peran atau bagian di dalam ilmu dan teknologi atau apapun bidangnya, ya. Nah, itu perlu orang pesantren ada. Walaupun juga tetap ada yang bagian, tetap ada yang meneruskan ngajarkan alfiyah, ngajarkan imriti, ngajarkan jurmiyah, ada ngajarkan ihya ulumuddin, misalnya muhtarul ahadits dan lain sebagainya. Ya tetap ada yang jadi kiai sebagian. Mungkin Mas Zaki nanti bakatnya karena pinter belajar hadisnya cepat, kayaknya bakatnya nih kelak jadi kiai. Mungkin ada orang yang main sepak bolanya bagus misalnya, udah jadi sepak bola nggak apa. Tapi basicnya pesantren. Contoh gini ya, tahu Muhammad Salah, pemain dari Liverpool, aslinya dari Mesir. Gara-gara Muhammad Salah Islam dia sujud, kebayang nggak, dia di TV langsung disorot. Oh ternyata ada orang Islam hebat ya, bisa sepak bola gitu. Pernah dengar misalnya Muhammad Ali, sebab petinju. Nah, itu juga bagian syiar dari Islam. Jadi syiar Islam itu ada nanti orang yang ahli hukum, misalnya di pengacara yang murni membela kebenaran, bukan karena dibayar, bukan karena bayaran sehingga membelokkan hal-hal yang salah. Orang ekonom yang memang murni pro ke Islam, pro ke umat, pro ke orang-orang lemah dan sebagainya. Misalnya ada orang ahli teknologi sehingga orang Islam tuh, wah Islam ini jaya. Petinju juga ada Islam, pemain sepak bola juga ada Islam, ya Islam yang soleh ya. Jangan sampai gini kita ini sudah agama Islam, mohon maaf, mencuri bisa, kan itu yang mencoreng agama. Jadi Islam yang memang berkarakter, berakhlak. Nah, itulah makanya saya bergaul dengan teman-teman yang dari alumni misalnya Sidogiri. Sidogiri itu kiainya pernah ngendikan gini, Indonesia ini tidak maju bukan kurang orang pinter, tapi kurang orang soleh. Nah itu, jadi kita tuh punya wawasan. Sabros ini nanti ada pemain sepak bola nasional, tapi ngajinya mantap gitu loh, sholatnya 5 waktu dijaga. Lah itu bagian dari syiar. Misalnya ada pemain bulu tangkis nanti dari Sabros ini, bulu tangkis nasional. Dari mana tuh? Dari Sabros. Nah, Bupati Malang itu Pak Sutiaji pesantren, bisa jadi bupati. Sekarang Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dari mana itu? Dari pesantren wakil presiden itu. Jadi kalau masalah pekerjaan, kalau presidennya ada yang Gus Dur, bukan pesantren. Jadi kalau presiden aja bisa jadi, apalagi cuman kepala dinas, kepala dirjen, kepala sekolah atau apa, lebih gampang lagi. Yang presiden aja bisa jadi presiden, kok ada pesantren? Pesantren jadi presiden ada nggak? Ada. Kalau yang jadi wakil presiden ada. Yang jadi menteri ada nggak? Ada. Kalau hanya presiden, menteri, wakil presiden, menteri ada, apalagi cuman di bawahnya itu, lebih dari ada. Jadi jangan ragu kita untuk tetap berada dan hikmah di pondok pesantren. Jadi ini mungkin semangat bagi teman-teman bahwa pesantren ini bukan pendidikan kelas 2, bukan, justru pendidikan utama sekarang. Karena hanya kembali lagi seperti pembukaan saya, hanya di pesantren yang orang dididik 24 jam. Di tempat lain dididiknya maksimal 8 jam. Mungkin ini ada ya lagi? Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kita santri-santri sebagai generasi penerus bangsa? Pesannya mungkin sudah tadi terurai dari pertanyaan Mas Zaki ya, dari awal sampai akhir. Tapi pertama gini ya, kita pertama itu membentuk, mumpung ada di tempat yang barokah. Kenapa saya pesantren sih bilang tempat yang barokah? Karena sholawat tiap saat pasti baca sholawat, tiap saat pasti ada ngaji. Ini udara yang ada di sekitar kita ini penuh rahmat, penuh barokah ya. Nah, kita didik kita dengan karakter yang baik ya. Jadi karakter yang soleh ya, itu penting. Soleh itu penting. Jadi apapun yang di depan kita, sehebat apapun, tanpa kita soleh tidak pantas. Contoh gini, ada orang sugih, sombong, pantas enggak? Enggak pantas. Oke. Ada orang pinter, sombong, pantas apa enggak? Gitu. Ada orang bodoh, sombong, pantas apa enggak? Tambah tidak pantas, iya kan? Tapi sekarang saya balik.
orangnya soleh. Ada orang sugih, soleh, pantas apa enggak pantas? Pantas. Dilihat tuh enak. Ada orang alim kayak Abah Marzuki misalnya, ada kayak almarhum, saya kebetulan pernah dididik oleh Kiai Basauri Alwi misalnya. Terus alim, soleh, pantas apa enggak pantas? Pantas. Ada orang bodoh, soleh, pantas apa enggak pantas? Pantas. Bodoh pun pantas, apalagi pintar. Ada orang miskin, soleh, pantas apa enggak pantas? Pantas. Satu, kita harus dididik soleh. Nomor dua, kita harus ikhtiar pintar. Karena masalah pintar atau enggak ada given, Allah yang ngasih ya. Enggak bisa kita sekonyong-konyong bisa pintar, tapi kita adalah harus ada ikhtiar ke arah sana. Pernah dengar kalau di sini sering tahlil ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, punya apa? Sesungguhnya kalau bahasa Arabnya kelakuan ya. La ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Kata fa'lam itu menunjukkan Allah itu ingin dicintai, ingin disembah. Itu dengan ilmu, tidak ingin dengan ikut-ikutan. Jadi kita semoga jangan punya pacar ya. Misalnya kita punya pacar, punya istri. Misalnya, istri itu nggak senang dicintai karena dipasang, dijodohi. Suami pun juga demikian, terpaksa tuh nggak senang. Kenapa kamu menikah dengan saya? Karena saya dijodohi pak, saya nikah. Apa nggak begitu senang? Tapi istri itu senang. Kenapa mas kok cinta saya? Kok memilih saya sebagai istrinya? Karena adik itu soleh. Saya tahu. Adik itu pintar. Adik itu jujur. Senang nggak istri itu? Pertama pilihannya, kenapa mas menikahi saya? Karena saya disuruh orang tua. Satu. Pertanyaan kedua, karena istri tanya lagi ke orang yang lain, kenapa mas menikahi saya? Karena adik itu orangnya soleha, orangnya jujur, orangnya pintar, taat sama suami. Suami senengan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, Allah pun juga demikian. Allah itu disembah. Kamu nyembah, kenapa kamu nyembah? Katanya kiai untuk nyembah, kalau nggak nyembah nggak masuk surga. Allahu Akbar. Bagus, tapi masih kurang. Allah tidak ingin seperti itu. Allah itu mikir. Kalau dipikir, oh iya ya, nggak mungkin ada gunung kalau nggak ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah tuh lebih senang seperti itu, gitu loh. Oh iya ya, manusia tuh sehebat-hebatnya mati ya. Sehebat-hebatnya apa manusia? Oh berarti manusia itu lemah. Nah, yang kekal siapa? Hanya yang menciptakan manusia. Allah senang nggak gitu? Senang. Jadi yang kedua, pesan saya tadi yang kedua adalah mari kita rajin untuk ilmu. Ya. Yang ketiga adalah ya, kita konsekuensi rajin untuk ilmu ini ada konsekuensinya. Ya. Satu, menyampaikan sebagai estafet tadi. Kalau kita pernah ikut lomba lari estafet ya, pernah? Ya. Tongkatnya dikasihkan saya. Kalau nggak dikasihkan tongkatnya menang apa nggak menang? Nggak menang. Ilmu pun juga demikian. Nanti dari Abah Marzuki, Mulang Mazaki ternyata alim, pintar baca kitab, semoga ya, amin. Nah misalnya, terus bisa baca misalnya Riyadhus Shalihin, nanti Mazaki juga mulang, punya santri entah 10, entah 20, entah 100 dan seterusnya. Itu estafet terus ilmu itu. Jadi ilmu tuh nomor 2 harus estafet. Yang ketiga diamalkan ilmu tadi itu. Jadi diamalkan, diestafetkan, itu ya konsekuensi punya ilmu, gitu ya. Nah, jadi itu pesan saya kepada pesantren, teman-teman santri di Sabilur Rasyad dan teman-teman sekolah yang di SMP Sabilur Rasyad. Mari kita perbaiki akhlak kita dan rajin-rajinlah mencari ilmu tadi itu ya, supaya tadi bahwa Allah itu senang kalau Allah itu disembah karena memang dengan ilmu. Dan ilmu itu konsekuensi kita setelah dapat ilmu, konsekuensinya adalah pertama adalah dilaksanakan ya, yang kedua disampaikan supaya estafet keilmuan itu jalan sampai belakang. Ketiga, supaya ilmunya tadi itu berkembang, teknik belajar, seringlah diskusi sama teman. Cari-cari ilmu paling gampang itu ya diskusi. Baca sama diskusi, lebih cepat diskusi Pak ya. Jadi sering diskusi ketimbang cerita tentang WA, baca, mendingan diskusi ya, misalnya.
Ya, mungkin itu pesan dari saya. Semoga SMP Sabilur Rasyad ini dapat barokah dari Allah, karena barokah ilmu, karena keikhlasan guru-guru. Kelak semoga santrinya dapat berkiprah bukan hanya di Malang tapi di nasional, bahkan internasional, bisa jadi duta besar. Kelak bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Ada yang jadi DPR nanti, tapi DPR yang ikhlas, yang bisa nyusun undang-undang itu yang benar-benar mementingkan rakyat sesuai dengan agama Islam. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi kiai juga, penting juga, karena kalau nggak ada kiai, yang ada jadi kiai estafet ilmunya mandek situ. Demikian mungkin sekelumit pesan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Zainal telah meluangkan waktu untuk kami. Sama-sama, ya. Berbagi informasi dan ilmu. Amin. Terima kasih sama-sama. Semoga Mas Zaki juga terdidik jadi anak soleh dan anak berilmu. Semoga kita bisa menjadi santri-santri yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Selamat dari santri 2020. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.